Desa Merah Putih ini sumbernya dari membentuk koperasi baru atau koperasi yang jalannya bagus kemudian dikonvert jadi koperasi desa Merah Putih, atau koperasi yang sebetulnya sudah ada tapi mungkin nggak berjalan dengan baik, itu direvitalisasi menjadi koperasi desa Merah Putih, itu juga bisa. Ini adalah lanjutan dari 5 rapat sosialisasi koperasi desa Merah Putih yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Hari ini kita laksanakan sosialisasi koperasi desa Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan seluruh Pulau Kalimantan. Wilayah 2 yang kebetulan sesuai dengan pembagian arahan dari Bapak Menteri Koordinator Pangan Pak Zulkifli Hasan, dibagi masing-masing wamen punya tanggung jawab, dan saya sebagai Wakil Menteri Pertanian bertanggung jawab untuk Jawa Tengah, Jogja, DIY, dan juga wilayah Kalimantan. Jadi koperasi desa Merah Putih ini adalah perwujudan dari banyak program yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan, dan sudah dicanangkan dikerjakan oleh pemerintah yang sekarang sesuai arahan Presiden. Tadi kami jelaskan di dalam, setelah Pak Presiden itu dilantik, maka beberapa programnya itu, ya saya sebutkan aja di sini. Penghapusan utang menaun itu urusan rakyat. Menaikkan UMR itu tujuannya untuk rakyat. Ojol diberi THR itu juga untuk rakyat. Sekolah rakyat untuk anak-anak miskin urusan rakyat. Pupuk bersubsidi diberikan dengan utuh full, itu juga kepentingan rakyat. Harga gabah 6.500 juga untuk kepentingan rakyat. Kemudian harga jalan tol, ya ada diskonnya, itu juga kepentingan rakyat. Harga tiket pesawat didiskon di saat peak season, itu juga kepentingan rakyat. Kemudian biaya haji diturunkan untuk kepentingan rakyat. Kemudian irigasi dibereskan, itu kepentingan rakyat. Gaji guru honorer sampai dengan 2 juta kan gajinya ada yang di bawah juta, ada yang 1, itu semua disamaratakan, gaji honorer 2 juta itu kepentingan rakyat. Kemudian gaji guru semua tunjangannya dikirim langsung ke rekening, kepentingan rakyat. Termasuk koperasi desa Merah Putih itu adalah untuk kepentingan rakyat yang kebanyakan tinggal di desa dan kelurahan. Jadi betul-betul adalah perwujudan implementasi dari keberpihakan Presiden kita, pemerintah ini, untuk membangun segala sesuatunya berdasarkan rakyat yang ada di wilayah, di daerah-daerah. Khususnya kalau koperasi desa atau kelurahan, tentu saja ini bottom up, dari bawah, bagaimana rakyat di bawah ini bisa merasakan pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan termaktum dalam banyak dokumen, baik itu undang-undang dan seterusnya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah satu perwujudan keberpihakan pemerintah kepada rakyat banyak. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah negara ketemu sama rakyatnya. Maksudnya ketemu bagaimana? Contoh, Bulog kenapa nggak beli beras tapi belinya gabah? Karena kalau Bulog belinya beras, maka ketemunya pengusaha, bukan rakyat, bukan petani. Kalau beli gabah, maka ketemu sama petani, yang itu adalah rakyat kebanyakan. Termasuk koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana sembako bisa diterima oleh rakyat kita di level desa dengan harga yang baik, adalah dengan melalui koperasi desa tadi, dipastikan harganya baik sehingga dibeli oleh masyarakat desanya dengan harga yang baik. Jadi ini perwujudan bagaimana kebijakan negara itu dipastikan sampai kepada rakyat yang paling bawah, salah satunya adalah melalui koperasi Desa Merah Putih. Saya kira di Desa Merah Putih ini sumbernya ada 3. Dari membentuk koperasi baru, atau koperasi yang jalannya bagus kemudian dikonvert jadi koperasi Desa Merah Putih, atau koperasi yang sebetulnya sudah ada tapi mungkin nggak berjalan dengan baik, itu direvitalisasi menjadi koperasi Desa Merah Putih, itu juga bisa. Kemudian dari 3 pilihan ini, kemudian bagaimana cara milihnya? Jalan yang mana yang harus kita pilih? Maka dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa, namanya musyawarah desa khusus. Sehingga mereka rembukan, kalau keputusannya bikin baru, keputusannya yang sudah ada dikembangkan, itu dikerjakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa, dan situasi dan kondisi dan keadaan yang ada di desa tersebut.